Kepulangan Naula disambut oleh sang papa dan istri mudanya. Ia masuk ke rumah tanpa menoleh pada orang yang tengah berdiri di teras. Pria yang sudah menyodorkan tangan untuk memeluk gadis itu mengernyitkan dahi. Dan kemudian menatap Dante yang mengikuti langkah Naula dengan tajam. "Hei, bagaimana adabmu terhadap orang tua?" Suara Pak Mahameru terdengar kesal, ia ikut masuk ke rumah. Dante yang juga akan masuk ditahan oleh Ina. Ia berbisik dan menyunggingkan senyum tipis. Dante hanya menganggukkan kepala dan kembali melanjutkan langkahnya. Tak berselang lama, Pak Mahameru kembali turun dari kamar Naula. Kekesalan sangat kentara di wajahnya, ia bahkan mengomel saat sampai di lantai bawah. Ina yang melihat itu langsung membujuknya dengan lembut. "Udah, Mas, biar aja. Namanya juga remaja." Wanita itu tersenyum dan menepuk pundak sang suami. Pak Mahameru menggelengkan kepala. Ini pasti gara-gara pergaulannya yang nggak beres. Ina tak menyahut pernyataan itu. Ia bertanya, "Mas, nggak jadi pergi ke tempat?" Pak Mahameru tersentak dan spontan menepuk jidatnya. "Astaga! Iya, aku harus pergi." Ia mengecup dahi Ina, mengambil tas yang sudah disiapkan sebelumnya dan bergegas keluar. Ina mengantarkan hingga ambang pintu. Setelah kepergian Pak Mahameru, gadis berusia 27 tahun itu agak berlari menuju kamarnya. Ia mengambil tas tangan berwarna merah muda dan keluar menuju garasi. Ia memanggil Dante untuk mengantarkan ke tempat tujuan. Dante turun dan langsung menghampiri Ina. "Ada apa?" tanyanya dengan suara pelan. "Anterin gue ke butik, dong." Ina merengek dengan mata yang disipitkan. Dante membuang napas pelan. "Maaf, saya bodyguard bukan sopir." Pria itu berbalik, kembali ke rumah. "Hei!" Ina hendak mengeluarkan beberapa kata, tetapi suaranya tertahan saat mengingat perjanjian di antara keduanya. Ia membuang napas dan memilih untuk menyetir sendiri. Ina bukanlah orang baru bagi Dante, mereka sudah saling kenal sejak 5 tahun lalu. Ina merupakan sosok yang sangat membantu kehidupan keluarga Dante. Mereka pernah menjalin hubungan selama beberapa bulan. Tetapi akhirnya kandas saat Ina diketahui selingkuh dengan lelaki lain. Bukan tak mau, hanya belum bisa lepas saja. Jasa wanita itu masih banyak yang belum terbalas oleh Dante. Hingga wanita itu membuat perjanjian antar keduanya, yang saling menguntungkan dan menaikkan derajat keluarga Dante. Kini Ina memiliki butik sendiri, tentunya pemberian sang suami, yakni ayah Naula. Hal itu sudah diingatkan sejak dulu, jadi setiap ada kesempatan mendekati omong kaya, akan dilakukan demi uang. Ia gadis yang berambisi, apapun yang diinginkan harus didapat bagaimanapun caranya. "Apa ada masalah?" tanya wanitanya itu setibanya di butik, Ina Butik. Karyawan yang bekerja di kasir menyapa dengan hormat. "Tidak ada, Bu." Ina berjalan ke arah beberapa pelanggan yang hadir. Ia tak segan-segan menunjukkan bakatnya dalam merayu pembeli. Tak heran jika banyak orang yang tertarik membeli atau memesan pakaian di tempatnya, ia punya skill di bidang itu. "Terima kasih," ujar Ina saat seorang pelanggan selesai melakukan transaksi. Wanita itu tersenyum puas dan duduk di kursi miliknya. Ina menyadarkan kepala di punggung kursi dan memejamkan mata. Ia memijit pelipis secara perlahan. "Apa ibu kelelahan?" tanya salah satu karyawan. Ina menggelengkan kepala. "Kak Ina." Wanita itu terlonjak kaget saat mendengar teriakan itu. Ia bangkit dan langsung menuju luar yang dipenuhi dengan keributan. Pandangan Ina terpaku pada sosok yang berdiri dengan senyuman lebar. Ia tercengang dan berseru, "Lo ngapain kesini?" Lelaki berambut pirang itu menghempaskan tas ransel ke atas meja kasir. Ia juga duduk di kursi tempat Ina biasa. "Kak, gue lelah."
Lapar. Ina berdecih. Kalau lo lapar ya ke rumah makan bukan ke butik. Kak. Lo mau berapa biar gue transfer? Ina paham maksud dan tujuan sang adik yang datang merengek padanya. Tiada lain kalau bukan meminta uang. Diano Gibran, adik sematawayang dan satu-satunya keluarga yang dimiliki. Meski sedikit nakal, tetapi memenuhi kebutuhan dan keinginan Diano merupakan kewajiban bagi Ina. Ina tak pernah melarang adiknya membeli barang apapun yang diinginkan, asal kuliahnya berjalan dengan baik. Yes. Lelaki itu berteriak kegirangan saat mendapatkan pemberitahuan transfer berhasil dari sang kakak. Ia mengambil tas dengan semangat dan pamitan untuk pergi. Ina hanya menggelengkan kepala pelan. Dasar anak nakal. Wanita itu kembali melanjutkan pekerjaan, memeriksa beberapa desain yang harus segera mereka proses sesuai pesanan. Ina sudah lama menggeluti usahanya, ia juga beberapa kali keluar kota dan negeri untuk pameran. Ina memiliki prinsip hidup, apapun yang diinginkan harus didapat bagaimanapun caranya. Ia bahkan rela melakukan hal buruk demi mencapai tujuan. Saat tengah sibuk bekerja, ponselnya berdering. Diambil benda pipih itu, ditatapnya lama sebelum kemudian ia berdecak kesal. Halo, Mas. Ia menyapa dengan lembut. Sayang, kamu ada di mana? Apa bisa minta Dante datang menjemputku di kantor? Nomornya nggak bisa kuhubungi. Ina membuang napas pelan. Aku lagi di butik, Mas. Kenapa nggak telepon Naula aja, dia kan di rumah juga. Oh iya, ya. Ya udah sayang, kututup, ya. Panggilan ditutup, wanita itu kembali meletakkan ponselnya di atas meja. Ia menyandarkan bahu ke punggung kursi dan memejamkan mata. Buk, bagaimana dengan pesanan ini? Kemarin ada yang meminta desain seperti ini. Salah satu karyawan menghampiri Ina dan menyodorkan selembar kertas. Ina membuka mata dan menerima. Ia menatap lekat-lekat dan mengangguk kepala. Oke. Ayo, kita lakukan. Wanita itu memerintahkan karyawan bekerja seperti instruksinya. Begitulah keseharian seorang Fasya Ina, yang juga merupakan istri seorang pengusaha sukses dan ibu tiri seorang remaja cantik bernama Naula. Ia akan kembali sore hari, tepatnya sebelum sang suami kembali ke rumah. Apa lo punya rencana untuk anak tiri lo? Ina yang asyik bekerja tiba-tiba berhenti karena teringat pertanyaan seseorang. Wanita itu menoleh ke arah ponsel dan meraihnya. Ia mengetikkan beberapa kata dan mengirimkan pada seseorang. Ayo kita bertemu sore ini. Lama benda pipih itu ditimang hingga sebuah pesan masuk. Kedua sudut bibirnya melengkung. Baik, mari kita lakukan. Ia kembali mengetikkan beberapa kata dan mengirimkannya. Bu, ini bagaimana? Ina memutar bola mata dengan malas. Apa memang perancang busana dan pemilik butik harus seperti ini? Tidak, ini keinginan Ina sendiri. Wanita itu berkata dengan ketus, ketika gue jelasin, lo harus lihat baik-baik. Jangan selalu nanya kayak anak SD yang baru belajar membaca. Ia menepis tangan sang karyawan dan mengambil alih desain yang setengah jadi. Maaf, Bu. Saya bingung di bagian it. Besok lo nggak usah lagi datang ke sini. Potong Ina dengan cepat. Karyawan itu spontan memohon keringan. Jangan, Bu. Saya tidak masalah kalau gaji dipotong, tapi tolong jangan pecat saya. Anak saya ada 2, kalau dipecat mereka nanti nggak bisa sekolah. Alasan basi. Lo pikir gue peduli sama keluarga lo? Bodoh amatlah. Karyawan itu tak tinggal diam. Ia menyahut dengan kalimat yang berhasil membuat Ina terdiam sesaat. Gimana kalau ibu di posisi saya? Ibu tidak punya uang, tapi ada keluarga yang perlu kita tanggung jawabi. Wanita yang mengenakan seragam kuning dengan logo Ina Butik itu sesenggukan. Ina tersenyum sinis.
Keluar dari sini dan jangan pernah muncul di hadapan saya lagi. Pertengkaran antara Naola dan sang papa kembali mengobar. Gadis itu sama sekali tak takut dengan teguran keras Pak Maheru, ia bahkan menjadikan itu sebagai bahan ledekan. Alhasil, pria parubaya itu emosi dan lagi-lagi melayangkan tamparan pada putrinya. Lagi-lagi Naola ditampar oleh tangan yang dulu membelai mau. Bibir gadis itu terangkat, tertawa cekikikan. Papa senang banget kayaknya nampar Nao akhir-akhir ini. Diam kamu, Naola. Saya punya batas kesabaran. Kamu sudah kelewatan selama ini. Anggap aja itu peringatan buat kamu. Naola menganggukkan kepala. Ya. Nao nggak minta banyak kok, Pa. Nao nggak minta papa kasih perusahaan, Nao cuma minta biarkan Om Dante di sisi Nao, oke? Selain itu sebebasnya papa. Pak Maheru mengabaikan perkataan Naola dan beranjak ke kamar. Naola terpaku di tempat, air matanya perlahan luruh membasahi pipinya. Ia tak ingin membayangkan hidupnya tanpa adanya Dante. Hanya pria itu yang bisa membuat detak jantungnya berpacu dengan baik. Derit pintu membuat gadis itu menoleh, bagaikan mimpi orang yang baru dipikirkan tiba-tiba muncul di hadapannya. Keduanya saling bertatapan, sangat lama hingga gadis itu berlari untuk memeluk. Om Dante, serunya lantang. Tangisnya kian menderu. Mereka berpelukan selama beberapa menit. Dante melepaskan pelukan terlebih dahulu. Naola masih enggan untuk melepaskan diri, tangannya berpindah menyentuh wajah dan dagu Dante. Nao pikir nggak bakal ketemu Om lagi. Dante ingin tersenyum, tetapi ditahan rapat. Saya sudah di sini. Non harusnya istirahat agar segera pulih. Naola melebarkan senyuman. Naola udah pulih sejak melihat Om. Dante tak menggubris perkataan gadis itu. Ia menjauhkan diri ketika mendengar derap langkah menuruni tangga. Keduanya menoleh dan melihat Pak Maheru yang juga menatap mereka dengan tajam. Pria itu tak mengatakan apapun. Ia berlalu, lewat begitu saja. Naola tersenyum lebar dan mengajak Dante untuk makan bersama. Tetapi pria itu menolak dengan tegas dan memilih untuk pergi keluar. Berhubung Naola tengah makan, Dante segera menelepon seseorang. Halo, sapanya lebih dahulu. Di mana kamu? Suara Dante lebih lembut daripada biasanya. Aku lagi di butik, sayang. Ada apa? Suara dari seberang membalas dengan tak kalah lembut. Dante tersenyum tipis. Aku udah kembali ke rumah Pak Maheru. Dia nggak ada mengucapkan apa-apa. Oh, ya. Bukankah itu bagus? Dante menghela napas pelan. Iya, ta. Udah dulu, ya, ada si tua bangka di sini. Panggilan terputus. Dante menatap layar ponsel dengan kesal. Om? Ngomong sama siapa? Pertanyaan itu membuat Dante tersentak. Hal itu membuat ponselnya terjatuh ke lantai. Naola berjongkok, hendak mengambil benda pipi itu. Namun, dengan sigap Dante mengambil dan menyimpannya di saku celana. Om Dante kok kayak maling yang ketahuan, iya. Naola terkekeh geli dan mengamit tangan pria itu. Ayo, masuk, Om. Dante mengikuti semua keinginan dan mengabulkan permintaan Naola hari ini. Mereka jalan-jalan, belanja dan lain sebagainya. Dalam hati Dante ingin sekali mengumpat ataupun meninggalkan gadis itu sendirian. Namun, semua lagi-lagi untuk kebaikan dirinya sendiri. Om, Dante, ayo foto bareng. Naola menarik Dante dan menjepret. Dante tak bisa lagi mengelak dengan keadaan seperti itu, ia hanya pasrah. Om, ayo beli itu. Naola menunjuk ke arah boneka beruang. Dante memikirkan alasan. Maaf, Non, saya harus ke kamar mandi sekarang. Permisi.
Dante setengah berlari menjauh dari gadis itu. Naola mengaktifkannya ponselnya. Banyak pesan masuk dari teman-temannya, khususnya dari Zeni. Naola tersenyum kecil dan mulai membalas satu persatu. Beberapa menit berlalu, ia masih asyik mengotak-atik ponsel. Suara ribut di luar membuat gadis itu penasaran dan keluar. Di sana tampak Ina tengah memarahi Bi Araya. Naola berlari mendekat dan mendorong Ina menjauh dari wanita itu. Hal itu memicu kemarahan ibu tirinya. "Apa-apaan lo?" sentaknya pada Naola. "Apa-apa?" tantang Naola sambil membusungkan dada. Keributan tak bisa dihindari, keduanya berdebat hingga saling menjambak rambut. Bi Araya sendiri tak bisa melerai, ia berlari ke rumah meminta bantuan Dante. Dante bergegas keluar saat Bi Araya menghampirinya. Pria itu memisahkan keduanya secara paksa. "Apa yang kalian lakukan?" "Dia yang mulai," kata Ina membela diri. "Hah? Dasar nenek lampir, jelas-jelas kamu yang mulai semua." Naola tak mau dituduh begitu saja. Lagi, keduanya adu mulut hingga Denta mengambil inisiatif menggendong Naola masuk ke rumah. "Om, lepasin Nau. Nenek lampir itu harus dikasih pelajaran." Ia meronta-meronta. Tubuh Naola dihempaskan di atas kasur. Gadis itu masih mencoba keluar dan meneriakkan nama Ina. Dante menahan dengan segenap kesabaran. Meski awalnya menolak untuk diam, gadis itu akhirnya memilih duduk di pinggir tempat tidur dan menuruti permintaan Dante. Dante keluar dari kamar Naola. Ia mengecek ponselnya yang sudah ada pesan dari Ina. Lelaki itu bergegas ke taman belakang untuk menemuinya. Di taman, Ina duduk dengan wajah lesu. Ketika melihat Dante muncul, perempuan itu membuang muka dan memutar badan untuk menghindari pemandangan. Dante membuang napas pelan dan duduk di samping Ina. "Kenapa kamu suka banget cari keributan sama Naola?" tanya Dante agak pelan. Meski taman belakang jarang dikunjungi, mereka harus tetap waspada. Ina mendengkus dan menatap Dante dengan sinis. "Apa sekarang lo belain dia?" Dante menggelengkan kepala. "Aku nggak bela, cuma..." "Cuma apa?" Ina bangkit dari tempat duduknya. Dante agak tersentak dan ikut berdiri. "Nah, kita udah sepakat sebelumnya kalau kita nggak akan ungkit masalah kayak gini." Dada Dante naik turun karena emosi. Ina tersenyum sinis. "Oh, gue nggak boleh protes kalau lo gendong cewek lain di depan gue gitu." Dante menatap Ina tajam. Ia meraih pergelangan tangan perempuan itu dan menekannya kencang. "Kamu itu egois, nah. Saya cuma gendong cewek lain di depan kamu, lalu kamu apa? Kamu menikah dengan lelaki lain. Apa kamu pikir itu gampang, ha? Sakit." Ringis Ina pelan. Dante menghempaskan tangan perempuan itu dan berkata, "Itu nggak seberapa dari sakit yang saya rasakan." Lalu ia berlalu meninggalkan tempat itu. Suara pintu terbuka membuat Naola menoleh. Sosok Dante muncul dari balik pintu. Laki-laki itu berjalan pelan ke arah Naola duduk. Gadis itu pun bangkit dan mengembangkan senyuman manis. "Ada yang bisa Nao bantu, Om?" tanyanya dengan senyuman yang masih melekat. Dante menggelengkan kepala pelan. "Oh, apa Om udah kangen Nao, ya? Perasaan belum lama Om dari sini." Gadis itu menggoda sang bodyguard. Dante membuka mulut, seperti akan mengatakan sesuatu. Namun, ia ragu dan akhirnya memilih untuk bertanya tentang keadaan Naola. Gadis itu menjawab baik-baik saja dengan senang hati. Naola juga menyampaikan kalau ia akan ke sekolah besok, jadi perlu mempersiapkan beberapa hal. Dante keluar dari kamar Naola dan berjalan menunduk menuruni tangga.
Di ruang keluarga tampak Ina tengah bergelayut di lengan Pak Maheru. Dante mengepalkan tangan dan membuang pandangan jauh dari mereka. Pria itu masuk ke kamarnya dan duduk di kursi kayu dekat kaca kamar. Ponselnya terletak begitu saja di atas nakas. Akhir-akhir ini Dante kerap bingung dengan perasaannya pada Ina. Selama ini ia rela melakukan apapun asal tujuan keduanya bisa tercapai. Termasuk untuk menguasai harta keluarga Naola. Beberapa hal mungkin telah berubah, tapi ia belum yakin tentang apa itu. Ponsel Dante berkedip, tandanya ada orang yang menelepon. "Ibu," tertera di layar. Tanpa menunggu lama ia langsung menjawab panggilan. Sebelum berbicara, pria itu mengunci pintu kamarnya agar tak ada orang yang mendengarkan percakapan mereka. "Halo, Bu," sapa Dante dengan lembut. "Apa kabar, Nak? Gimana kerjaan kamu?" Pertanyaan sang ibu tak langsung bisa dijawab. Jika boleh jujur, Dante sedang tak baik-baik saja. Ada banyak hal yang dipendam dan itu rasanya sangat sakit. Baik, Bu. Ibu apa kabar? Gimana dengan sekolah adik?" Dante memiliki seorang adik yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Keluarga Dante bukanlah orang yang punya, mereka hanya hidup dari sepetak sawah peninggalan ayahnya. Mereka berbincang panjang lebar. Beberapa kali Dante terkekeh mendengar cerita sang ibu. Ia jarang menelepon, ibunya lah yang sering menghubungi terlebih dahulu. "Gimana sama Ina? Ibu dengar dia buka butik di situ juga, ya? Apa kalian dekatan?" Dante terdiam. "Nak, kalian masih berhubungan, kan?" "Iya, Bu, masih kok," jawab Dante akhirnya. Suara sang ibu terdengar bahagia. Dante menduga jika Ina sudah menghubungi ibunya dan mengatakan banyak hal. Setelah panjang lebar, mereka akhirnya memutuskan panggilan. Dante menghempaskan badan di tempat tidur dan menghela napas panjang. Hari ini Naola sangat bersemangat berangkat ke sekolah setelah beberapa hari ia meliburkan diri. Wajah gadis itu semeringah saat turun dari mobil. Tatapannya menyapu area sekolah dan tersenyum ketika melihat Zeni melambaikan tangan. Ia berlari dan keduanya saling berpelukan. Dante yang melihat dua joli itu hanya menggelengkan kepala dan mulai melajukan mobil meninggalkan area sekolah. Naola melambaikan tangan melepas kepergian bodyguardnya. "Ayo, ke kelas," ajak Zeni pada sahabatnya. Naola menganggukkan kepala dan mulai berjalan beriringan dengan Zeni. Namun, pandangan keduanya tak fokus. Keduanya sibuk bercandaria hingga Naola menabrak seseorang. Naola hampir terjatuh. Untungnya orang itu sigap menahan tubuh gadis itu. Keduanya tampak seperti tengah berpelukan. Sorak-sorai terdengar meriah membuat mereka tersadar dan menatap sekeliling. Lokasi itu dipenuhi oleh para murid diiringi dengan teriakan histeris. Ada yang berteriak kagum, ada yang kesal, mencela dan sebagainya. Naola merasa bersalah dan meminta maaf pada orang yang ada di hadapannya. "Maaf," ujarnya sambil menundukkan kepala. Lelaki itu tersenyum dan mengusap kepala Naola. "It's okay. Siapa nama kamu?" Naola sontak mengangkat kepala dan spontan menjauh diri. Keduanya saling bertatapan agak lama hingga membuat Naola tersenyum kaku. "Naola. Aku Dikta, kelas 12 IPA 1, ketua OSIS tahun ini." Lelaki itu mengulurkan tangan. Naola kaget bukan main karena diajak kenalan oleh ketua OSIS. Berdasarkan cerita Zeni, lelaki itu paling anti kenalan dan tidak suka basa-basi pada orang lain. Apalagi sama orang asing. Lalu apa yang dilakukan sekarang? Naola menggaruk tengkuknya yang tak gatal. "Apa perlu diulangi?" Dikta menaikkan sebelah alis. Teriakan kian histeris membuat suasana hati Naola tak karuan. Ditambah Zeni menghilang dari sampingnya membuat ia makin bingung harus melakukan apa.
Untungnya saat itu bel berbunyi hingga Naula bisa melarikan diri dari lelaki itu. Di barisan, Naula masih jadi bahan perhatian. Gadis itu menyenggol Zeni yang dari tadi menggelengkan kepala ke arahnya. Itu cewek yang digebet Dikta itu, ya? Oh, itu ceweknya. Bisik demi bisikan terdengar, Naula tak nyaman dengan itu. Pengarahan dari guru piket bahkan tak bisa didengar sama sekali karena terlalu banyak orang yang bergosip di sekitarnya. No, lo populer sekarang. Zeni menunjukkan ponselnya. Populer apaan, sih? Tanya Naula yang bingung. Zeni menunjukkan halaman Facebook gosip sekolah mereka yang telah menginformasikan jika ketua OSIS sudah punya pawang hati. Di sana juga dipampangkan foto Dikta dan Naula dalam bentuk frame collage. Naula berdecak kesal. Ih, apaan, sih? Ini berita hoaks, nggak ada. Gadis itu berjalan lebih dahulu ke kelas. Tapi, no, lihat deh kalian kelihatan cocok. Seru Zeni yang membuat langkah Naula terhenti. Gadis itu menoleh dan mencuatkan bibir ke depan. Zeni yang paham bahasa tubuh sahabatnya pun terdiam dan menyimpan ponselnya di tas. Ia berlari mengikuti arah kelas. No, maaf. Di depan kelas Zeni menarik tangan Naula dan meminta maaf karena telah bermain-main dengan gosip yang tersebar. Naula melipat kedua tangan di depan dada dan membuang muka. Nau nggak percaya lagi sama Zeni. Maaf, cuma bercanda. Zeni terus meminta maaf. Naula menoleh dan menurunkan tangan. Nau cuma suka sama Om Dante, selamanya. Jadi, Zeni jangan bikin masalah kayak gini lagi. Nau nggak suka. Zeni menganggukkan kepala, ia meraih tangan Naula dan menggenggamnya erat. Gue cuma pengen yang terbaik buat lo. Lo nggak bisa terus suka sama Om Dante, umur kalian nggak sebanding, no. Lo harusnya sadar. Zeni berbicara dalam hati, sungguh ia tak berani mengatakan secara langsung. Jika sampai itu terjadi, mungkin Naula tak akan pernah memaafkannya. Guru datang. Teriakan itu membuat mereka semua berlari duduk di kursi masing-masing. Wow, tak. Lo lihat nih halaman gosip, lo udah masuk berita utama lagi, bro. Ini sama cewek lagi. Kelas 12 Mia 1 heboh karena berita yang baru dipublikasikan. Dikta, sebagai tokoh utama hanya duduk tenang tanpa peduli apa kata sekitar. Ia tetap fokus pada buku yang ada di hadapannya. Hingga sebuah kalimat membuat ia menoleh. Dia Naula anaknya Pak Maheru bukan? Yang punya bodyguard ganteng banget. Dikta bangkit dan mendekat ke arah sumber suara. Bodyguard? Tanyanya pelan, tapi masih terdengar jelas. Yang ditanya pun hanya menganggukkan kepala. Kenapa, lo takut? Tanya teman yang duduk di sudut belakang. Ia tertawa meledek, kemudian diikuti oleh teman-teman yang lain. Dikta hanya mengendikkan bahu dan kembali ke tempatnya duduk. Senyuman kecil terbit di sudut bibirnya. Ada terlalu banyak kejutan untuknya hari ini. Senyuman Naula benar-benar menawan hatinya. Untuk pertama kalinya sosok Dikta tertarik untuk mendekati cewek di sekolahnya. Sepulang sekolah, Dikta lebih cepat keluar daripada biasanya. Ia yang sering menghabiskan waktu di kelas atau perpustakaan untuk belajar. Hari ini ia berdiri di parkiran hanya untuk melanjutkan perkenalan dengan gadis tadi pagi. Senyumnya mengembang ketika melihat Naula muncul dan melambaikan tangan. Dikta memajukan langkah, berniat menyapa. Akan tetapi, Naula ternyata bukanlah melihatnya. Om, udah lama? Suara gadis itu terdengar lembut menyapa orang yang ada dalam mobil. Dikta pindah ke pinggir jalan, tetapi pandangannya melekat ke mobil tempat Naula masuk.
Kaca mobil terbuka, tampak seorang pria mengenakan kacamata hitam yang menyetir. Apa itu bodyguardnya? Hati Dikta bertanya-tanya. Tapi kenapa mereka tampak dekat, seperti bukan bodyguard dan majikan? Dikta, hei. Lo ngapain di situ? Ayo, pulang. Seru teman-teman Dikta yang sudah duduk di motor masing-masing. Dikta menganggukkan kepala dan berjalan ke arah tempat parkir motornya. Ngapain lo di situ? Dikta menggelengkan kepala. Nggak ada. Jangan-jangan lo mau lihat Naola sama bodyguardnya. Dengar-dengar, nih, mereka nggak cuma sekadar bodyguard majikan, tapi lebih dari itu. Dikta berhenti memakai helm. Pandangannya berubah tajam ke arah teman yang di sampingnya. Jangan menyebar gosip. Lalu lelaki itu menghidupkan mesin. Dan mereka satu persatu meninggalkan pekarangan sekolah. Saat di perjalanan motor Dikta beriringan dengan mobil Naola. Kaca mobil tidak tertutup hingga ia bisa melihat wajah Naola yang tengah tertawa. Entah apa yang membuat gadis itu begitu bahagia. Setelah mendengar perkataan temannya tadi, ia penasaran bagaimana wajah bodyguard Naola. Ia mengikuti arah mobil mereka pergi. Mall? Dikta mengerutkan dahi ketika mobil Naola melaju ke area mall. Jadi benar mereka nggak cuma sekadar bodyguard dan majikan. Lelaki itu menolak percaya. Ia kemudian mengeluarkan ponsel dari saku abu-abunya. Ia mengirimkan pesan dan meminta bantuan kepada seseorang. Senyumnya mengembang dan kembali menghidupkan mesin motor. Dikta berbalik arah, dan meninggalkan tempat itu.